Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini dari kelompok 4 dari EPP kelas D akan mempresentasikan tentang hasil kerja dari kelompok kami tentang fungsi produksi frontier. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Ahamul Kalimah, NIM 18032110064. Kemudian ada saya, Adan Bagus Jiwantono, NIM 18032110073. Kemudian ada Yanuba Cahya Ramadanti, NIM 1803211000074. Oke. Nah, di sini terkait hasil kerja dari kelompok kami mengambil data sekunder yang berasal dari jurnal, yaitu analisis efisiensi fakta produksi usaha tani padi sawah di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini ada datanya. Nah, tabulasi data kami mengambil ada 80 responden dari beberapa variabel. Nah, di sini terdiri dari dua variabel ya, ada variabel dependen, yaitu di sini ada produksi, jumlah produksi, kemudian ada beberapa variabel independen. Ada luas lahan, kemudian penggunaan benih, kemudian ada pestisida cair, dan juga ada pupuk, ada tenaga kerja dalam keluarga atau TKD, kemudian ada juga dari tenaga kerja luar keluarga. Nah, ini dari 80 responden. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hasilan. Hasilan ini dapat dilihat dari data yang telah kami buat sebanyak 80, data yang telah kami cari sebanyak 80 data, dan hasilnya kamilan dapat dilihat ini dari mulai produksi, luas lahan, penggunaan benih, pestisida, pupuk, TKDK, HOK per HA, TKLK, HOK per HA. Jangan lupa untuk menulisnya itu 6 angka di belakang koma. Kemudian ada hasil uji. Ini dapat dilihat mulai dari beta 0 sampai beta 6 terdapat sigma squared dengan koefisien 0,20226573, standar error 0,20116318 dengan T rasio 0,100548808. Di sini tidak ada data yang bernilai 0. Kemudian di sini ada nilai LR. Bisa dilihat nilai LR dari data tersebut yaitu 0,392024446E. Kemudian ada interpretasi dari LR bahwa hipotesis tadi H0 tidak terdapat kasus inefisiensi di daerah penelitian. H1 terdapat kasus inefisiensi di daerah penelitian dengan nilai LR tadi yaitu 0,392024446E, nilai kode PLAM 5138. Dengan interpretasi LR test kurang dari kode PLAM, H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kasus inefisiensi di daerah penelitian. Baik, selanjutnya interpretasi nilai gamma. Nilai gamma ini diperoleh dari hasil uji frontier pada bagian final MLE estimate R, di mana nilai gamma diketahui nilai koefisiennya adalah sebesar 0,707, kemudian nilai standar errornya 0,371, dan nilai T rasio atau T hitung adalah sebesar 0,190. Selanjutnya kita perlu mencari nilai T tabel, di mana nilai T tabel dengan derajat kepercayaan 5% adalah sebesar 1,992. Hal tersebut menunjukkan bahwa T rasio atau T hitung lebih kecil dari T tabel, yang artinya 70,7% error term tidak disebabkan karena kasus inefisiensi teknis, atau 70,7% error term disebabkan karena risiko, sedangkan
29,3% sisanya disebabkan karena inefisiensi teknis. Sehingga dapat dikatakan bahwa model ini tidak cocok dengan kondisi data yang dimiliki. Selanjutnya, interpretasi pada bagian the final MLE estimate R, di mana pada bagian ini akan menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel independennya. Sebelumnya telah diketahui nilai T tabel adalah sebesar 1,992, sehingga kita melihat nilai T rasio pada setiap variabel independen, di mana setiap variabel independen memiliki nilai T rasio kurang dari atau lebih kecil dari T tabel, sehingga artinya semua variabel independen tidak signifikan atau semua faktor produksi tidak berpengaruh terhadap inefisiensi produksi. Selanjutnya, tingkat efisiensi produksi, di mana pada bagian ini menunjukkan tingkat efisiensi dari setiap responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah efisien dalam memproduksi padi sawah dengan rata-rata efisiensi sebesar 0,87 dan efisiensi terbesar adalah sebesar 0,943, yaitu oleh responden ke-72, sedangkan tingkat efisiensi terendah adalah sebesar 0,61, yaitu pada responden ke-80. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.